Negeri serta jajaran. Untuk pengambilan foto bisa dilakukan setelah pembukaan, mohon izin Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini, kami mohon untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara pembukaan Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, yang terhormat Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, yang kami hormati PLH Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan, yang kami hormati para kapus di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati para pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, yang kami hormati Koordinator Widya Iswara, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional BPSDM Kemendagri, yang kami hormati para pengunjung Expo Proyek Perubahan, yang kami hormati serta kami banggakan seluruh peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3. Acara pembukaan Expo Digital Proyek Perubahan Kepemimpinan Strategis Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 3 Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Kamis 4 Juli 2024 dimulai. Persembahan tarian Selamat Datang. Bagai
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang disampaikan oleh PLH Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan kepada Ibu Dr. Tuti Lestari MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Siti Nadia. Yang terhormat Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Bapak Dr. Yusharto Huntoyono MPD. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian, Lembaga, Instansi peserta atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati hadir di sini Pak Kapus 1, Pak Theo, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu Widya Iswara di lingkungan BPSDM Kemendagri. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural fungsional di lingkungan BPSDM Kemendagri. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 Kementerian Dalam Negeri serta hadirin yang berbahagia. Berkenaan dengan pembukaan Expo Proyek Perubahan Kepemimpinan Strategis Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 3 tahun 2024, perkenankanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar hukum penyelenggaraan.
adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan. Terdapat agenda pembelajaran, salah satunya adalah aktualisasi kepemimpinan strategis yang merupakan praktek kepemimpinan dan inovasi yang dilakukan para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Tujuan penyelenggaraan Expo adalah untuk mewujudkan terbentuknya open governance partnership antar lintas instansi pemerintah agar stakeholder dapat mengetahui dan melihat secara langsung berbagai produk inovasi yang telah dipelopori oleh para pemimpin perubahan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 3 peserta yang mengikuti Expo sebanyak 58 orang dengan komposisi sebagai berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi 3 orang, Kemenko Marves 5 orang, Setnek 2 orang, mohon maaf ini saya singkat supaya lebih cepat, Kemenpora 4 orang, Perpusnas 2 orang, BSSN 1 orang, Provinsi Kepulauan Riau 3 orang, Provinsi Maluku Utara 3 orang, Kota Bekasi 1 orang, Kabupaten Natuna 2 orang, Kabupaten Sijunjung 2 orang, Kabupaten Tangerang 4 orang, Kabupaten Barito Timur 9 orang, Kabupaten Barito Selatan 4 orang, Kabupaten Bol 1 orang, Kota Tanjung Pinang 3 orang, Kabupaten Sigi 2 orang, Kabupaten Konawe Selatan 1 orang, dan Kabupaten Intan Jaya 1 orang. 5. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan adalah 4 Juli 2024 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Seperti yang kita ketahui saat ini kita bersama-sama di sini. 6 adalah penilaian Expo proyek perubahan. Penilaian terhadap produk pembelajaran, proyek perubahan dan inovasi akan dilakukan oleh Dewan Juri dengan indikator penilaian. Yang pertama adalah kreativitas, kedua adalah novelty, ketiga manfaat, dan keempat adalah kualitas tampilan. Serta terdapat penilaian sosiometri dari peserta untuk peserta. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Kepala BPSDM Kemendagri. Selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk dapat memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka Expo proyek perubahan kepemimpinan strategis bagi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 3 Kementerian Dalam Negeri tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri kepada Bapak Dr. Yusarto Huntoyungo MPD. Dengan hormat disilahkan. Salam kebajikan. Yang terhormat
berasal atau cikal bakalnya dari lembaga pelatihan. Dengan demikian kami menyambut baik upaya yang sudah dilakukan selama ini, dan kami beserta jajaran BSKDN akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu untuk terus membina dan mengembangkan berbagai pemikiran yang sudah dihasilkan dari lembaga pelatihan seperti BSKDN. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada BSKDN dan juga kepada Bapak dan Ibu peserta Expo kali ini. Saya tutup dengan satu pantun. Gembala ternak si diri-diri, perginya pagi membawa nasi, peserta diklat terus berinovasi, Kemendagri selalu memberi motivasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sekaligus membuka secara resmi acara Expo pada hari ini kepada Bapak Dr. Sugeng Haryono MPD dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati kolega saya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Pak Yusarto, dan teman-teman dari BSKDN. Yang saya hormati teman-teman para kapus, sekretaris, dan para mitra suara di BSKDN dan teman-teman semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta PKN. PKN tingkat 2 angkatan 3 yang luar biasa. Saya nggak tahu luar biasa atau biasa di luar. Ya, baik. Saya yakin kita akan bertanya, baru kali ini ya di ruangan ini dilaksanakan Expo proyek perubahan baik untuk PKN yang sekarang maupun sebelum-sebelumnya, dan termasuk PKA. Baru kali ini kita laksanakan di sini. Tentu ada pertimbangan, ini cuaca sekarang unpredictable. Ya. Tiba-tiba bisa aja pada saat kita bikin di luar kita nggak ada mitigasinya, ternyata turun hujan, kasihan juga teman-teman. Maka kita laksanakan di sini. Selain juga memang ada pertimbangan lain dari teman-teman penyelenggara, saya sepertinya mendukung saja. Saya yakin teman-teman sudah nggak sabar dengan sejumlah hal yang ingin ditampilkan, dan nanti saya khusus meminta dari BSKDN, dari Kepala BSKDN, tolong diinventarisasi sejumlah proyek perubahan, sejumlah inovasi, dan mungkin dari situ ada yang bisa kemudian ditingkatkan sebagai inovasi pada tataran kementerian, lembaga, atau Pemda, dan syukur-syukur menjadi nasional. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan Inovatif Government Award, memberikan award yang biasanya langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan ini kan sebagian besar peserta dari daerah, 41 dari Pemda, 17 dari kementerian dan lembaga. Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23/2014 ada satu bab tersendiri yang khusus judulnya adalah inovasi daerah. Dan bahkan ada satu pasal sebagai lex spesialis di dalam bab itu. Silakan nanti dibaca. Lex spesialisnya bicara apa? Itu bahkan mengalahkan berbagai peraturan perundang-undangan. Silakan nanti baca. Apalagi teman-teman yang dari KPK, saya pikir sangat memahami itu. Ya, kami tentu sangat mengapresiasi proyek perubahan, dan kami sangat berharap apa yang kita lakukan ini sekali lagi bukan berhenti sebagai exercise dari proses pembelajaran di PKN 2.
kalau menyitir kata-kata dari Charles Darwin bahwa di dalam era ke depan, ya, yang bisa bertahan bukan mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, tapi mereka yang punya komitmen untuk terus berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik. Saya nggak akan berpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan dan penampilan yang luar biasa, dan sekali lagi kami berharap mudah-mudahan ini satu milestone, satu langkah kecil yang kita lakukan untuk kita berkontribusi optimal menuju Indonesia yang lebih baik, menuju terwujudnya visi bangsa kita, negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan di 2045. Saya pikir demikian, terima kasih, dan atas nama BPS dan Kementerian Dalam Negeri sekali lagi apresiasi. Dan kalau selama penyelenggaraan adalah yang kurang karena ruangan agak terbatas ternyata ini, ya, kami mohon maaf dan mohon tidak segan-segan untuk memberikan masukan koreksi kepada kami semua. Terima kasih, sukses menyertai kita semuanya, dan dengan demikian dengan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelaksanaan Expo proyek perubahan strategis dari para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ketiga pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Sati. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, shalom, dan sukses menyertai kita semua. Ya. Terima kasih. Kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Badan untuk tetap dapat bertahan di tempat. Bapak, kami mengundang secara hormat kepada Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri untuk melakukan pembukaan secara simbolis. Bapak, kami persilahkan untuk dapat menyentuh layar Bapak Ibu. Bapak, mohon izin. Ya, mari kita hitung bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, kita scanning terlebih dahulu. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Dan sebelum kita melakukan peninjauan stand, mohon izin Bapak, kami ada dari peserta, Bapak Gozali ingin memberikan pantun. Mohon izin Bapak. Selamat datang di Provinsi Kepulauan Riau. Surganya keindahan alam tropis di wilayah timur Indonesia. Baik, assalamualaikum, izin Pak Kepala PSDM dan Ibu Tuti dan yang lainnya. Ini apa namanya? Sedokan dari teman, bukan saya. Mereka yang meminta. Baik. Ingin memberikan pantun Bapak, izin. Naik ojek pergi ke hutan. Cakep. Menunggu pedang berhunus. Selamat proyek perubahan, semoga semuanya menjadi lulus. Amin. Ya, sekali pantun lagi kita kedua, ya pantun kedua, masih karena ada, saya ya. ini kan capek, ya pantun kedua. Ya, masih ada Bapak, boleh. Pantun kedua, ya saya bikin rujak, karena kalau saya kasih cabai satu persatu pedas, tapi kalau cabai dimasukin dalam rujak pasti akan nikmat. Ya. Beli tahu, beli salak. Cakep. Beli salak di pasar, beli kurma di pasar Balu. Cakep. Ingin tahu rasanya rujak, sama seperti malam pertama di pengantin baru. Baik, terima kasih. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku leading sektor pengolahan sampah punya sarana dan prasarana. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Akan diambil dari atas mungkin, Mas. Indikator kerusakan lingkungan perairan umum terhadap kelestarian sumber daya perikanan tangkap Siap. adalah Akan diambil ikan di perairan umum pada dari kawasan atas. Mohon izin Bapak Ibu bisa menghadap ke panggung, mungkin diberikan ruang sedikit untuk Bapak
Kepala Badan, yaitu Sistem Integrasi Pelayanan Kesehatan dan Rekam Medis Bapak Elektronik. Proyek Ibu perubahan tamu ini undangan bertujuan untuk bisa bergabung, meningkatkan mohon efisiensi izin. dan kualitas pelayanan kesehatan melalui digitalisasi dan integrasi Akan data diambil rekam medis. foto dari atas ya. MOU Satpol PP Kabupaten Barito Timur dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Setelah ini Bapak Ibu bisa kembali ke standnya masing-masing karena akan ada peninjauan stand dan akan ada penilaian dari Dewan Juri. Ya, mohon izin Bapak Ibu bisa mengambil posisi. Ya, semua terlihat. Mohon izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas, mohon izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke standnya untuk menyiapkan karena akan ada peninjauan stand dari para Dewan Juri juga dari Bapak Ibu tamu undangan. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Penerapan kepemimpinan digital dari manual ke digital. Pembuatan website, sosial media Instagram dan Facebook dan aplikasi. Penerapan kepemimpinan kewirausahaan melakukan kolaborasi dengan stakeholder internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan proyek perubahan. Untuk menjawab permasalahan belum optimalnya penerapan sistem merit, pemerintah Kabupaten Barito Timur harus merumuskan dan menetapkan kebijakan atau aturan tentang pola karir PNS yang berdasarkan pada sistem merit. Kenapa sih ada aplikasi ini? Aplikasi ini diharapkan memudahkan unit kerja BSSN dalam merancang peraturan, memudahkan penyusunan renstra BSSN, efektif dan efisien, adaptif dan berkualitas, serta nilai indeks kualitas kebijakan yang meningkat. Pengembangan data PDB maritim ini menjadi salah satu langkah besar dalam upaya pengembangan ekonomi maritim nasional. Data PDB maritim ini akan membantu dalam melakukan evaluasi dan analisis faktor apa saja. Pembentukan tim efektif, penyusunan perbuk, perjanjian kerjasama dan pembuatan web Sipantas, uji coba Sipantas, pelatihan penggunaan dan sosialisasi Sipantas. Layanan aduan ini membantu pegawai untuk berinteraksi terhadap keluhan yang dirasakan berdasarkan kategori layanan internal yaitu layanan kepegawaian, layanan IT, layanan hukum dan organisasi, layanan sarana dan prasarana kantor, dan layanan dukungan rapat. Pembaharuan serta perbaikan sistem pelaporan sampah laut.id yang merupakan platform pelaporan yang harus diinput oleh seluruh instansi yang termasuk dalam Perpres 83 tahun 2014 terkait capaian kegiatan yang telah dilakukan menjadi lebih user-friendly. Seluruh rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi diarahkan pada optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Pelaksanaan proyek perubahan dilaksanakan untuk mencapai milestone jangka pendek, diawali dengan pembentukan tim efektif proyek perubahan. Angkat tangan menjunjung sembahlah. Untuk milestone tahapan pertama, tentunya kita melakukan pembentukan tim efektif di BP2RD, Badan Pertanahan Nasional. Kita membangun komitmen melalui Pak Wali Kota, Sekretaris. Tujuan jangka menengah adalah tersedianya sarana dan sarana penunjang
yaitu untuk kegiatan operasional sentra industri benangin di Kabupaten Barito Utara, sehingga kegiatan utama sentra industri benangin seperti pengolahan pakan ternak berbahan dasar. Lakukan, berhenti kejujuran, harapkan kepastian. Dengan Sibaga, pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan kemudahan dan rasa keadilan bagi seluruh warganya. Setelah konsultasi dengan mentor dan coach, proyek perubahan tersusun dan telah diseminarkan pada tanggal 24 April 2024. Berikut beberapa contoh layanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara.